Pemerintah menyampaikan sikap resmi secara fisik dalam bentuk surat. Menteri yang akan menyampaikannya mewakili Presiden Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan akan menyampaikan langsung ke DPR. Pemerintah menegaskan TAP MPRS nomor 25/MPRS/1966 tentang larangan ajaran komunisme, Marxisme, dan Pancasila yang sah adalah Pancasila yang disahkan pada 18 Agustus 1945. Ketua Umum PA 212 Slamet Ma'arif menyatakan ada 174 ormas yang akan ikut aksi di gedung DPR. Dia mengungkapkan aksi tersebut dilakukan karena DPR MPR belum menanggapi maklumat Majelis Ulama Indonesia dan ormas di berbagai wilayah secara serius. Slamet mengatakan semuanya akan terus berjuang sampai rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini dicabut sebelum sidang paripurna untuk penutupan masa sidang. Juga akan menuntut siapapun yang ingin mencoba untuk mengganti Pancasila dengan apapun untuk dibubarkan. Demikian seperti dikutip dari Detik News. Masa ingin di rapat paripurna besok membatalkan rancangan undang-undang prolegnas. Demikian. Masa juga menuntut inisiator dari rancangan undang-undang ini dan menuntut siapapun yang ingin mencoba untuk mengganti Pancasila dengan apapun untuk dibubarkan. Demikian seperti dikutip dari Detik News. Oke guys, menurut Majelis Ulama Indonesia, rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini merupakan setback historis yang menimbulkan masalah baru yang tidak diperlukan di negeri kita di saat kita semua fokus untuk melawan pandemi COVID-19, ujarnya. Seperti yang diberitakan bahwa rapat pengambilan keputusan penyusunan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila dilakukan pada 22 April guys. Dalam risalah rapat itu, fraksi PDIP dan Nasdem menyetujui sepenuhnya rancangan undang-undang tersebut tanpa syarat. Golkar pun mendukung pembahasan dilanjutkan dengan sejumlah syarat. Gerindra juga menyetujui draft dengan catatan rancangan undang-undang bukan semata untuk memperkuat BPIP, sementara PKB pun demikian berdasarkan pendapat fraksi tersebut menerima hasil kerja Panja dan menyetujui rancangan undang-undang tentang haluan ideologi Pancasila sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara FPKS menyatakan mesti menambah poin-poin yang tercantum dalam pendapat fraksi. Pada 12 Mei, rapat paripurna DPR akhirnya menyetujui rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila menjadi usul inisiatif dan masuk program legislasi nasional. Salah satu pasal 7 draft rancangan undang-undang tersebut tertulis adanya konsep Trisila sebagai ciri pokok Pancasila dan Ekasila sebagai bentuk kristalisasi Trisila. Hal ini yang kemudian mendatangkan kontroversi guys, karena dianggap mengubah Pancasila sekaligus nilai-nilai di dalamnya. Berikut bunyi pasal 7 ayat 2 rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Ciri pokok Pancasila berupa Trisila yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terkristalisasi dalam Ekasila yaitu gotong royong. Lalu apa sebenarnya Trisila dan Ekasila itu? Konsep Trisila dan Ekasila menurut sejarah disampaikan oleh Presiden Soekarno sebagai alternatif Pancasila yang ditawarkan 5 dasar negara yang disampaikan Soekarno dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Pada sidang tersebut, Soekarno juga menawarkan alternatif dasar negara Indonesia, yakni Trisila dan Ekasila.
Alternatif itu disampaikan, mungkin ada yang tidak setuju guys. Susunan bilangan 5, alternatifnya lalu diperas menjadi Trisila, bahkan dikerucutkan menjadi Ekasila. Dasar negara yang diusulkan Soekarno melalui Trisila adalah sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan ketuhanan. Sementara Ekasila berisi satu hal, gotong royong. Menurut Insinyur Soekarno, negara Indonesia yang kita dirikan harus berdasarkan asas gotong royong tersebut guys. Namun di akhir sidang, konsep Trisila dan Ekasila tidak terpilih oleh forum. Dasar negara disepakati adalah Pancasila.